melaksanakan tugas terbang ke Jakarta. Stop. Belum sedikit tausiah tentang hati juga teman-teman. Ngangguk belum, ngangguk Anda setuju. Jadi hati itu harus bersih. Karena pada saat itu Allah menciptakan roh kita dalam fitrah. Ya, fitrah itu dalam arti suci seperti bayi. Jamaah sedang mengesut juga. Nah, gini. Ini namanya Prisca Hati itu seperti Cilola. ibarat kolam, ya. kurang Cicadas. Apabila kolam itu alirannya masing-masingnya airnya Ustaz bersih, Agus bin kolam itu Cocoy. bersih. Agus bin Cocoy. Bersolokan sebelah kiri bagus bersih, sebelah kanan bersih. Jadi hati seperti Selama kolam. 5 hari kita Sama hati dengar dalam diri ceramah. kita ini seperti kolam. Allah. Apa sih Tausiah on board saluran-salurannya? dengan Ki Haji Telinga, Agus mata, Cocoy. itu mulut. Apabila telinga kita mendengarkan Al-Quran, Ngangguknya mana ngangguknya tuh? terus mulut kita Nah, ini Mbak Priska lagi. Asal Mantuk-mantuk. Allah, kan baik. Mata kita melihat yang bagus-bagus. Halo. Ya. Ustaz. Ngangguknya mana ngangguknya? Iya. Coba kalau misalkan kita mendengar orang, ngomongin orang, mata yang benar-benar itu kan hati jadi kotor. Ibarat tumpahan air itu kalau tumpah airnya hitam pasti kekornya kan hitam. Nah hati pun gitu akan keluar kalau kita selalu yang jelek-jelek. Bukunya Ustaz, bukunya dilihat dong bukunya yang terakhir dilihat. Nah, Jadi mari kita menjaga hati. Hati itu harus bersih ya. Ini hanya tadi malam saya baru membeli buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Apa isinya, Ustaz? Yang istrinya sebenarnya ini rahasia di atas rahasia menjadi kekasih Allah. Amin. Allah belovers. Amin. Ya, karena Amin. Allah telah meridhoi agama Islam ini sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Di dalam firman-Nya al-yauma ini namanya akmaltu alaikum ni'mati raditu wal Islam. Ganis, Pada hari tapi ini belum keramas. aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kita harus bangga dong sebagai seorang Islam, ridhoi nama Allah. Tidak ada lagi agama yang lebih indah, lebih agung daripada Islam. Amin. Inna lina indallahi Inna yasam. indallah Islam. Lama masih Ya. harus Nah sekarang kita bertanya, seperti apa Islam kita? KTP. Dalam firman juga, ya ayyuhallazina amanu kullu taslimi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah dong, setengah-setengah gitu kan. Iya. Sholat kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak ada. Tidak harus total. Allah tidak mau dinomorduakan. Allah sayang kepada agama. Jadi begitulah. Islam di Indonesia banyak, cuman seperti buih di lautan. Dari segi kualitas paling banyak, cuman kuantitas. Dari segi kuantitas itu banyak, cuman dari segi kualitas tidak ada sama sekali. Jadi seperti buih di lautan. Quality is not good. Only stempel doang. Islam. Apa sih Islam sebenarnya? Islam itu Rahmatan lil alamin. artinya surrounded, submitted, tunduk, patuh. Kan kebetulan Islam ini berasal dari bahasa Arab, artinya ya Islam itu tunduk. Nah, orang yang tunduk kepada Allah namanya Muslim. Jadi orang Islam beruntung Muslim, gitu ya. Orang Muslim udah pasti Islam. Nah, sekarang Islam itu yang mana? Yang tidak pernah tunduk kepada Allah. Seperti itu. Peserta tausiah baru. Ya, makanya, yuk mari kita mengislamkan orang yang sudah Islam. Apa yang sudah melaksanakan syariat? Ibadah puasa, sholat, sedekah, amal soleh. Berarti udah praktek, udah do something. Tapi kalau misalkan cap doang, it's only Islam. KTP, KTP ID card only Islam, seperti itu. Ya, jadi mohon kepada teman-teman, yuk kita menegakkan agama Islam, menjalankan syariatnya. Kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, seperti itu. Itulah takwa. Ada salah satu riwayat Umar bin Khattab bertanya tentang takwa kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan di suatu tempat yang berduri?" "Pernah." "Terus lalu ngapain?" Kata, "Aku akan bersungguh-sungguh untuk menghindari jalan yang berduri itu." Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu kehati-hatian dalam beribadah, dalam bermuamalah, ya, dalam pergaulan juga seperti hati, mencari teman yang baik, ya, belajar agama pun yang baik, sama guru yang benar, ya, cari ulama yang punya ilmunya yang lebih baik, seperti itu. Bergaulah dengan orang-orang yang Soleh. insya Allah. Karena apabila kita mendapat suatu sahabat yang baik, yang selalu melaksanakan syariat atau ibadah, kita akan ingetin seperti itu. Karena sesungguhnya itu manusia cenderung mengikuti kebiasaan sahabat dekatnya, ya. Dengar nih,
manusia, kata Rasulullah, manusia itu cenderung mengikuti kebiasaan sahabat dekatnya, ya. Antum bersahabat dengan siapa? Oleh karena itu kata Rasulullah, hendaknya engkau memikirkan siapa yang akan dijadikan sebagai sahabat dekat kamu, ya. Jauhilah sahabat burukmu walaupun dia dekat dengan kamu. Dekatilah sahabat jelekmu, sahabat baikmu walaupun dia jauh dengan kamu. Karena setiap pergaulan itu ada pengaruh buat antum. Perhatikanlah dengan siapa antum bergaul seperti itu. Bersahabatlah sahabatmu, biasa saja kamu bersahabat, karena kalau kamu tidak tahu dia akan menjadi musuhmu. Musuhilah juga musuhmu biasa-biasa saja, karena engkau tidak tahu kelak dia akan menjadi sahabatmu. Makanya jangan berlebihan, ya. Begitupun dalam kita menjalankan sesuatu yang berlebihan. Kita sedikit tapi istiqomah. Sedikit. Kita belajar, yuk kita sebagai sama karyawan, sebagai sama kru, apabila kita bekerja, kita mencari ridho Allah, sehingga kita mendapat rahmat Allah, ya. Karena dengan takwa rezeki itu akan datang secara tidak berduga. Satu ayat di surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa ma tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Inna Allaha balighu amrihi likulli shay'in qadir. Bertakwa kepadaku maka aku akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitanmu, dan aku akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yuk, amin ya rabbil alamin. Semoga kita menjadi seorang yang kafah dalam arti menjalankan syariat Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.